Salam cerdas bersama belajar bersamaku. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita selalu sehat dan selalu bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini bertemu di pelajaran BPI Bina Pribadi Islam. Pada hari ini insya Allah Ibu akan menjelaskan materi yang kemarin sudah anak-anak catat ya. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang sholat berjamaah. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sholat berjamaah itu apa sih? Nah, jadi di sini sebelum kita belajar sholat berjamaah, ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan. Jadi yang pertama adalah standar kompetensi ya, atau hal yang kita harapkan kita bisa capai pada pembelajaran pada pagi hari ini, yakni melakukan ibadah yang benar. Jadi kita diharapkan untuk bisa melakukan ibadah yang benar, kemudian bersemangat dalam sholat berjamaah. Dan yang selanjutnya adalah tujuan pembelajarannya. Jadi harapannya setelah anak-anak belajar ini, anak-anak mendapatkan dari tujuan anak-anak belajar sholat berjamaah pada hari ini. Yang pertama adalah mengamalkan sholat berjamaah selain yang dilaksanakan di sekolah. Jadi sholat berjamaah itu tidak hanya dilakukan di sekolah ya, anak-anak ketika di rumah juga harus terbiasa untuk sholat berjamaah. Di mana yang terbaik? Kalau untuk laki-laki itu adalah sholat berjamaah di masjid atau di musola boleh. Kemudian yang kedua, mengetahui keutamaan sholat berjamaah. Nah, hari ini ada dua hal atau dua tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran pada BPI kali ini yang berjudul sholat berjamaah. Nah, nanti kita akan bersama-sama membahas tiga hal. Yang pertama adalah pengertian sholat berjamaah. Yang kedua, perintah sholat berjamaah. Dan yang terakhir adalah keutamaan dari sholat berjamaah. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan dipersiapkan alat tulisnya, atau kemarin yang sudah mencatat materinya, sudah merangkum, silahkan dibuat kembali sembari menyimak video ini ya. Ibu akan jelaskan dari yang pertama, pengertian sholat berjamaah. Tapi sebelumnya Ibu ingin membuka wawasan anak-anak tentang sholat berjamaah itu apa sih gitu. Apakah cukup dengan sholatnya harus, atau misalnya haruskah di masjid Bu untuk yang perempuan? Tidak. Kalau yang perempuan itu sebaiknya di rumah. Kalau misalnya mau bersolat berjamaah Bu di masjid, boleh nggak? Boleh ya, tapi dengan ketentuan yang berlaku. Nanti ini akan Ibu jelaskan di sesi yang selanjutnya. Jadi kenapa sih penting sekali kita mengetahui tentang sholat berjamaah? Jadi sholat berjamaah itu termasuk pahala yang banyak ya, pahala bagi seorang muslim. Ya, pahalanya 27 ya. Tentu ini di bulan-bulan biasa ya. Nanti kalau apalagi kita akan mendekati bulan Ramadan nih, bisa saja pahalanya itu bisa lebih banyak daripada itu. Kemudian langkah kaki seorang muslim yang keluar dari rumah ya untuk sholat berjamaah itu dihitung sebagai suatu amal kebaikan. Jadi kita mau berjalan, baru keluar rumah, diniatkan berjalan untuk sholat berjamaah, itu sudah dihitung. Belum kita kalau misalnya sudah sampai di tempatnya atau sudah sampai di masjid, kemudian kita melakukan sholat berjamaah. Sedangkan seorang muslim yang mampu, di sini dikatakan yang mampu melakukan sholat berjamaah, maka akan diberi kebaikan berlipat ganda. Nah, sekarang apa sih pengertian sholat berjamaah? Jadi sholat berjamaah itu adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama yang dituntun oleh seorang imam. Jadi kalau misalnya anak-anak sholatnya Bu, saya sholat di masjid, kebetulan makmumnya cuma 2, boleh nggak? Boleh, yang penting ada imamnya di situ, ada makmumnya di situ, itu syaratnya ya. Tapi kalau anak-anak misalnya Bu, saya sholat di masjid tapi sendirian, itu namanya tidak berjamaah walaupun di masjid. Maka kita berusaha untuk tepat waktu. Kita waktu itu sudah pernah ya membahas tentang sholat tepat waktu. Maka di sini
Kalau sudah azan, kalau rumahnya jauh, kira-kira jauh, azan, kita segera untuk bersiap-siap ke masjid. Jangan sampai nanti nunggu iqomat baru kita ke masjid. Itu nanti kita jadinya apa? Masbuk ya, tertinggal gitu. Kemudian apa perintahnya? Kenapa kita harus sholat berjamaah? Jadi hukum sholat berjamaah ini terkait dengan sholat wajib. Para ulama berpendapat ya mengenainya, namun pendapat yang seadil-adilnya dan lebih dekat kepada yang benar menyatakan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya adalah sunnah muakkad. Bagi siapa? Bagi laki-laki. Ya, sholat 5 waktu berjamaah di masjid lebih baik daripada sholat di rumah. Ini bagi laki-laki. Seperti yang tadi ibu sudah sebutkan di awal, kalau perempuan itu sebaik-baik sholatnya perempuan itu adalah di rumahnya. Tapi kalau misalnya anak-anak mau sholat, anak-anak putri mau sholat berjamaah di masjid boleh, tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Nanti kita akan bahas di sesi yang selanjutnya. Kemudian keutamaannya tadi kita ingat ya bahwa sholat satu yang pertama, sholat berjamaah itu adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama yang dituntun oleh seorang imam. Itu yang pertama, sholat berjamaah. Kalau perempuan sama di rumah, misalnya Bu saya sholat berjamaah di rumah bersama dengan ibu saya, iya boleh. Misalnya di situ ibu jadi imamnya, terus anak-anak jadi makmumnya dan ada adiknya lagi. Nah itu berarti ada imamnya, kemudian ada makmumnya. Kemudian tadi perintah sholatnya ya, itu adalah sunnah muakkad bagi laki-laki. Itu terbaik ya, kalau untuk laki-laki itu yang baik di masjid, terutama sholat 5 waktu. Kemudian keutamaan sholat berjamaah. 1, di sini dikatakan adalah pahala yang berlipat ganda. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, di sini dikatakan bahwa sholat berjamaah itu lebih utama daripada 27 derajat dibanding sholat sendirian. Yang kedua, terhindar dari gangguan setan. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Di situ dikatakan bahwa tidaklah 3 orang di suatu desa atau lembah yang tidak didirikan sholat berjamaah di lingkungan mereka, melainkan setan telah menguasai mereka. Karena itu tetaplah kalian sholat berjamaah, karena sesungguhnya serigala itu hanya akan menerkam kambing yang sendirian atau jauh dari kawan-kawannya. Kemudian yang ketiga adalah memperoleh naungan di hari kiamat. Jadi ada 7 golongan ya. Waktu itu juga kita sudah pernah bahas yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang salah satunya adalah mereka adalah 7 golongan manusia yang biasa berbuat amal soleh. Salah satunya adalah seseorang yang hatinya selalu rindu dengan masjid. Yang keempat, penghapus dosa. Salat itu adalah merupakan kewajiban yang dapat menghapus dosa besar dan kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang perkara yang akan menghapuskan kesalahan-kesalahan dan juga mengangkat beberapa derajat? Maka para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Beliau bersabda, menyempurnakan wudhu pada saat yang tidak disukai, banyak melangkah ke masjid-masjid dan menunggu sholat setelah melaksanakan sholat, maka itulah at-tibat atau berjuang di jalan Allah. Ini ada dalam hadis riwayat Muslim. Dan yang terakhir adalah memperoleh surga. Jadi orang-orang yang senantiasa sholat berjamaah itu merupakan salah satu dari 3 golongan yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi 3 hal yang sudah kita bahas ya. Pengertian sholat berjamaah, kemudian perintah sholat berjamaah, dan keutamaan sholat berjamaah. Untuk yang terakhir, Ibu akan membacakan satu kisah tentang kisahnya Ali bin Abi Thalib menjaga sholatnya. Jadi suatu hari
Ali bin Abi Thalib berjalan tergesa-gesa menuju masjid. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan seorang kakek tua Yahudi. Kakek itu berjalan dengan sangat pelan-pelan dan berhati-hati. Ali bin Abi Thalib pun teringat pesan Rasulullah SAW yang mengajarkan agar setiap muslim menghormati orang tua tanpa melihat siapa dia dan apa agamanya. Jadi kalau ada orang tua, Rasulullah berpesan tetap menghormati walaupun agamanya berbeda. Kalau tadi disebutkan bahwa agama atau kakek tua tadi itu adalah seorang Yahudi ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib pun tidak mau mendahului kakek tersebut dan berjalan di belakangnya. Inilah yang akhirnya menjadikan Ali bin Abi Thalib merasa ia sudah tertinggal salat berjamaah dengan Rasulullah SAW. Namun ketika memasuki masjid, Ali bin Abi Thalib terkejut sekaligus gembira karena Rasulullah SAW dan para sahabat masih ruku pada rakaat kedua. Ini berarti Ali bin Abi Thalib masih punya kesempatan untuk mendapatkan keutamaan sholat berjamaah walaupun subuh sudah akan habis. Setelah sholat, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang tidak biasanya Rasulullah ruku begitu lama. Rasulullah pun menjelaskan bahwa saat ia sholat, malaikat Jibril menahan punggungnya sehingga ia tidak bisa bangun untuk berdiri iktidar. Ya, jadi ini adalah salah satu kisah yang menceritakan tentang apa nih anak-anak. Jadi tadi Rasulullah berpesan kalau kita itu disuruh untuk menghormati orang tua ya, walaupun tadi Ali bin Abi Thalib sedang tergesa-gesa untuk berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah gitu. Tapi karena beliau ini juga melakukan kebaikan, maka Allah juga menolong Ali bin Abi Thalib supaya tidak tertinggal sholat berjamaahnya, maka mengutus malaikat Jibril untuk menahan rukuknya Nabi Muhammad SAW. Begitu. Nah, hari ini insyaallah PPI pada kesempatan kali ini membahas tentang sholat berjamaah. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya, dan kita ingat ya, tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini ada dua. Yang pertama adalah mengamalkan sholat berjamaah selain yang dilaksanakan di sekolah. Jadi sekali lagi Ibu tekankan, kalau namanya sholat berjamaah itu tidak harus tadi sudah sholat berjamaah di sekolah maka tidak perlu lagi sholat berjamaah di masjid. Tidak boleh begitu ya. Yang kedua, mengetahui keutamaan sholat berjamaah. Tadi kita sudah tahu atau kita sudah bahas bersama-sama tentang keutamaan sholat berjamaah, sehingga harapannya kita bersemangat dalam sholat berjamaah dan kita bisa melakukan ibadah yang benar sesuai dengan tuntunan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Selain itu juga, anak-anak, kalian juga harus mulai terbiasa untuk sholat 5 waktu, tidak boleh bolong-bolong. Yang perempuan boleh sholat di masjid tadi ya, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Sedangkan untuk yang laki-laki lebih utama dan lebih baik itu di masjid, sholat berjamaah. Insyaallah cukup untuk pembelajaran BPI pada hari ini. Mari kita tutup bersama-sama dengan bersama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.